menggunakan ilmu hitam. Ini dapurnya Dapur elek. ini kan panas. Ini dari kabur ya. Di kamar mandi situ. Ya keluar. Nggak apa-apa, yang penting aman. Insyaallah ada ya. Masih gatal Pak ya? Gatal saja. Jangan dikukur pakai tangan Pak ya? Ya, gini dah. Baru besok ada. Mari ngaji teng masjid wau. Jenengan Iki ngaji anu usia. usia dari rutinan apa? Nggih nggak minggu. Alhamdulillah. Tapi jadi masaknya apa? Oh, jenengan Mas. Oh, ngoten. Maksudnya. Apa? Ini kamarnya jenengan. Nggih. Sewu, kula saged mlebet. Sakit tau Pak. Aku mengantuk sekali, tapi orangnya tidak mau tidur juga. Saya ada energi tarik di sini. Ini. Astagfirullah. Niku saking pundi? Niku anu tinggalane Rista di King Jawa, tinggalane anu ning wong tuwa. Sekolah dalang ngoten niku wis murid. Niku sing sijine, Pak enak golek karo ngono. sing tunggale, Wis tunggale di King Jawa, tinggalane gunane napa? Yonine kan. Ngapunten. Saged diizinkan mungkin. Mandang, Dok. Makan. sing tentang dalang. Orang ngemenur ngomong, Pak. Hah? Orang ngomong Pak itu kok. Ngene Lur. Ini wongnya pesen. Iya. Kalau buang sing energi negatif ya. Iya. Jadi terus niki nggih enten Joni, enten sing nunggu nggih. Iya. Yang penting boten yakin Kan niki namine Tresna paniki. ini kan jenengan sing paham. Kula kan Lek kula kan namung sanad yang mustaqil. oh Cinggrik niki Celondrek niki Pandun Madiun. niki Dirase kakang kula niku. oh nggih. Bismillah. Jadi kita hormati karena ini tinggalan-tinggalan Iya, jalan hal seperti ini. sesepuh biyen. Memang seperti ini tidak boleh kita yakini bahwa dia punya kekuatan. Semua hanya Allah. Ini kan sana keris itu kan suatu tongkat, suatu petunjuk. Iku mboten anu sifate namung hiasan jalan ya. Tapi enten khodam, Pak. Enten sing manggon lah. Iya. Enten malih sak dene niku? Boten enten. Yakin mboten enten ya? Nggih.
kenapa-napa, yang penting orang dari video. Cini. Sudah lama. Apa? Belum apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita udah nyampe di rumahnya Pak Sugito, yang mana beliau diuji oleh Allah sakit gatal-gatal ya, sampai hampir 7 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai kering, sudah mulai bagus kondisinya, orangnya juga tidak pucat. Insyaallah mudah-mudahan dikasihkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Karena akan ada sebab bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Insyaallah semua kalau kita niat untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Allah semua apa yang diundang yang beliau rasakan selama ini akan menjadi ketenangan karena hal-hal yang negatif dihapus oleh Allah, diganti hal yang positif. Kalau kita jauh dari Allah tentunya maka Allah akan jauh dari kita. Kalau kita dekat sama Allah maka Allah akan dekat sama kita. Jadi semua itu kayak keris apa tidak punya kekuatan sampai di sini Allah. Mereka perlu kita hormati karena adalah tinggalan daripada nenek moyang. Soal ngomongin sebelah mulai buatan dan jenengan suki kan Makin kalau ngomong dia kalau begini, Gini. emang sini, itu sini yang saya. Saya itu dekatkan kameranya. Jadi alhamdulillah ini Bang Esa, para sahabat yang tadinya ini hancur semuanya, hanya luka Pak ya, kayak bersik-sik begitu. Jadi alhamdulillah ini sudah mulai membaik, sudah mulai mengering dan sudah mulai bagus, cahayanya sudah mulai kelihatan. Dulu kan kering banget dari ya, ini para sahabat. Kalau kita kembali kepada jalan Allah, minta kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Yang penting kita sungguh-sungguh untuk minta kepada Allah. Subhanallah. Karena beliau jauh-jauh dari mitas ke ya, silaturahim. Dan silaturahim ini adalah merupakan yang diajarkan oleh Nabi. Ketika orang itu silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya, maka akan dijauhkan dari balak musibahnya oleh Allah. Dan dengan adanya silaturahim kita telah menyambung tali persaudaraan, maka apa yang diminta oleh kita maka Allah akan mudahkan. Terutama kesembuhan. Dengan adanya silaturahim itu maka Allah akan hapus semua daripada kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka dari itu insya Allah sahabat, yang penting kita sabar menerima apa yang diuji oleh Allah, karena ujian itu adalah merupakan teguran supaya kita dekat sama Allah ya Pak ya. Terus ibadah terus ya, terus insya Allah mudah-mudahan terus lanjut saya terus. Cuman kalau masalah gatal-gatal ini kan proses penyembuhan, jadi hal seperti ini nggak usah kaget, lama-lama dia akan hilang dengan sendiri ya. Monggo lek ajenge niku wau tujuane dengan enggak oh ini sudah datang ya itu rumah sebelah itu loh, ingin ketemu sebelah. oh gitu. Ya alhamdulillah ya. Iya, kalau lihat sakitnya Masya Allah. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya artinya. Malah ini nyambung, mahnya yang pecah-pecah Fadli tahu. Iya, nggak pucat lagi. Tadi yang nyuting, eh? Oh bukan ya saya. Tadi yang nyuting. Alhamdulillah. Semua atas kehendaknya. Memang saya punya riwayat vertigo. Vertigo itu bahasanya ini bisa.
Iya. Apa itu? Pengaruhnya apa? Kalau vertigo itu darah rendah, kecapean, itu langsung kayak muter gitu loh Pak. Sudah lama tadi itu. Udah. Dari mulai Dari mulai tahun 2000, ibuku tuh meninggal tahun berapa ya? Pokoknya setelah almarhum ibu saya nggak ada itu saya mulai kena penyakit itu Pak saya. karena pikiran ya Pak. Iya mungkin. Itu jelas Pak. Ketika orang itu dihantam suatu ujian tidak mampu, nggak kuat, terjadi gesekan-gesekan dalam otak, sehingga itu mengurangi kesehatan secara otomatis. Karena nantinya dari luar itu bisa masuk penyakit yang tidak disangka-sangka itu akan menyerang. Karena melihat orang ini kondisinya lemah, gitu. Sudah lama berarti. Iya. Kalau vertigonya itu dulunya tahunya itu tekanan darah rendah aja. Jadi awalnya Iya. tekanan darah rendah. Iya. Tahunya itu setelah dibawa ke Pak Mantri, kalau habis suntik neurobion kasih obat itu sembuh. Nah, terus berlanjut dengan almarhum ibu nggak ada itu terus saya itu tadi tahunya kalau vertigo itu Pak dokter yang kasih tahu, ibu ini ibu vertigo, jadi ibu harus bawa ke dokter ahli spesialis saraf. Saya ke Ambon 3 kali kalau nggak 4 kali, alhamdulillah vertigonya sudah nggak kambuh. Cuma itu tadi kayak berliang gitu loh Pak, kayak apa ya, kalau biasa tadi maghrib, kayak orang habis naik mobil mabuk. Ini Pak itu nunggu Pak tak nunggu ya Pak ini pendopo Baik Pak. Menurut dokter BHP-nya rendah, Pak. Kan dari Puskesmas dirujuk ke Namlea. Terus ada beberapa orang yang cocok darahnya dari Polres, kita ambil donor darah, dia bilang dari disiapkan 2 kampung dari Polres didonorkan. Tadinya kan BHP-nya 8. Setelah didonorkan selesai, kok tiba-tiba menurun 6. Dokternya sampai ini penyakit apa sebenarnya? Gitu. Tanda tanya juga. Nah ternyata kita diundang ke sana. Tadinya saya tidak mau, tapi orangnya ya tadilah namanya orang sakit ini kan bingung Pak ya. Jadi berbagai macam alasan tolong lah kita juga kasihan. Bahkan waktu itu memang banyak pasien juga. Kita sempatkan, kita berangkat jam berapa itu? Malam ya? Malam. Akhirnya sampai di sana jam 12 itu terbongkar akhirnya, insya Allah. Jadi darah yang didonorkan itu diambil sama mereka, dia tidur siang, dia sudah capek diambil, dimakan darahnya sama yang ada di dalam, bahkan itu hampir ribuan ya. Dia kan tidak punya anak juga, dia ngaku. Akhirnya tak suruh panggil dokternya, dia tahu sendiri penyebabnya. Ya, tapi yang perempuan perabot nggak ada yang berani masuk karena bukan dia itu. Terus yang menyebabkan gatal juga kamu, teman saya, begitu. Jadi memang dulu pernah ada masalah sebelum menikah sama dia ini yang namanya dua. Dulu waktu ada tambang disukai orang tambang. Orang Manado. Karena orang tuanya nggak setuju, akhirnya tadi melalui jalan melangkai udah gue yang kamar. Maksudnya kasus berarti Dia yang ngobatin saya itu dokter, tapi dia punya kasus di penjara luar gitu. jadi masih dalam pengawasan. Pas itu kesini, saya kan nggak tahu, padahal saya itu alergi minyak kayu putih. Saya waktu setiap punya anak pasti tangan saya busuk. Oh gitu. Sini busuk. Ternyata alergi. Padahal alergi minyak kayu. Setiap mau habis mandi kan langsung digosok minyak kayu putih gitu kan. Tapi hanya tangan. Tangan sama ini Pak, kan pakai penting aku. Kalau orang Jawa kan nggak penting. Nggak penting. Nah, itu busuk, makanya saya takut lah orangnya itu. Saya suruh gini, coba ibu genggam tangannya. Wah ibu ini sudah mau kena lipradek saya. Ya Allah.
kalau saya dikasih ganjaran penyakit seperti ini, saya nggak usah hidup di sini lah, saya biar di Jawa aja, pikiran saya. Nah setelah itu saya disuruh beli itu minyak goreng yang buatan sendiri itu Pak. Terus beliau meramu dari apa itu daun akar dari hutan 2 hari loh Pak, dikocok gini langsung diginikan, terus dengan ambil minyak goreng halus, sembuh langsung. Iya, makasih. Semua sudah kalau ada. Kita ajarkan mereka untuk menghargai zikir, tasbih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertolongannya kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu kenikmatan dunia. Mudah-mudahan kalau kita ditambahkan di sisinya tempat yang mulia, karena di dunia ini hanya situasi sementara yang kekal abadi di kehidupan alam sendiri. Kita di dunia ini lebih hati-hati, lebih mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan dekat. Dan dengan kedekatan kita kepada Allah, kita semakin dekat, Allah juga akan semakin dekat. Allah setelah kita dekat, semakin maka Allah akan tempatkan lebih dekat lagi pada akhir. Ya, Tuhan. Semua ibadah kita menerima insya Allah SWT. Semua dosa-dosa kita diampuni. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaat beliau lah kita senantiasa selalu akan mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka Allah akan cinta. Kalau kita cinta lebih cintai kepada kalau kita lebih mencintai baginda Nabi pun akan lebih cinta. Kita bersolawat dan bersolawat banyak supaya kita senantiasa mendapatkan daripada syafaat di bukan saja di dunia tapi sampai akhirat. Ya, insyaallah kita berdoa pada hari ini yang kedatangan kita menjenguk Papa yang saat itu lagi dalam keadaan sakit yang sangat tragis ya. Artinya insyaallah dengan begitu dahsyatnya saya lihat sakitnya. Udah berapa lama sakitnya itu Pak? 2 bulan. 2 bulan yang parah ya, yang parah. Kalau yang parah itu 1 bulan, mulai anak saya punya hajat. 1 bulan itu yang parah yang Ya, kemarin. biasanya hanya gatal-gatal biasa itu. Udah kemana berobat kemana-mana? Ya, hanya di puskesmas. Puskesmas, cek ke dokteran gitu ya, kasih obat. Jadi tidak belum sembuh, belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Rumah sakitnya parah, dari rumah sakitnya. Terus kan Bapak datang ke Nambaya, lihat silaturahmi, selain untuk mencari daripada obatnya dari izin Allah. Allah ridho apa yang jadi niatnya. Alhamdulillah sekarang subhanallah banyak perubahan. Artinya ini sudah ke tingkat kesembuhan. Dan terus sembuh, membaik dan lebih dekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan inilah kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah untuk lebih diberi, meminta rahmatnya, meminta taufiknya, meminta maunahnya, pertolongannya, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dunia ini. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah, karena atas Allah lah semua yang kehendak atas segala sesuatu. Karena Allah sayang, maka kita diuji Allah, tegur oleh Allah untuk mengingatkan kita. Dengan adanya sakit ini, kita artinya lebih dekat kepada Allah, karena Allah sayang. Dan kita berdoa untuk menyempurnakan daripada pembersihan
air itu digunakan untuk membersihkan. Secara hakikatnya sebenarnya diniatkan untuk membersihkan batin dengan dohir. Ya dohir batin, bukan hanya dohir saja. Untuk mandi itu kan dohir supaya kita bersih ya dari kotoran. Tapi sebenarnya kalau kita niatkan untuk membersihkan dalam diri, dalam jiwa, dalam batin kita, insya Allah akan bersihkan dengan air ini. Karena air itu jadi membersihkan dohir maupun batin. Kita mau sholat aja harus untuk air dulu, bersihkan pakai dengan air wudhu. Muka yang tadinya mungkin memandang suatu maksiat, telinga mendengarkan suatu maksiat, ya kan? Terus kaki juga dipakai untuk hal yang buruk, maka dibersihkan dengan air wudhu tadi. Insya Allah nih, kalau kita ikhlas apa yang diajarkan Nabi kita jalankan, ibadah yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, maka kita akan menjadikan tergolong orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang soleh. Baik. Insya Allah mudah-mudahan hajat kita sekarang menyempurnakan pembersihan garam. Ini diberikan semua oleh Allah adalah kekuatan masing-masing. Karena hakikatnya garam ini punya energi yang sangat positif. Dia alami. Maka kita minta kepada Allah dengan melalui wasilah garam, dengan air untuk membersihkan dari rumah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak tidak diridhoi oleh Allah, begitu ya. Kita buka sama-sama dengan membaca kalimat-kalimat Allah. Jadi kita membaca surat Ikhlas 7 kali, surat Falaq 7 kali, surat Nas 7 kali, Fatihah 7 kali. Ya. Ila hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli al-kiram syar'illahi lahumul Fatihah. Subhanallah Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Khidir alaihi salam wa Nabi Allah Ilyas wa Nabi Allah Jamil Abi Musa wa Syuhada wa Salihin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati Allahumma salli ala Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israel alaihi salam wa salatu wa salam. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وصحبه العليا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ثم إلى حضرة الأولياء 9 الذين بلغوا بنا في كتب العلم Indonesia usul hati kami selain kali jaga. Ini ya saudara, jauhkan Allah dengan kekuatan, angkat semua batin. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Sumayla hadratu syukran Abdul Halim al-Khawas wa nafa'ana fi walin bi karamatihi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Sumayla hadratu جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشارق والغرب ومغاربها وبرها وأخيه خصوصا بأن أمهاتنا وأجدادنا من الشيخ من شيخنا سنحضركم قصدها يا الله يا الله الله perlindungan hamba yang selalu saham Engkau ujikan ya Allah, kau berikan kesakit kepada kami hanya untuk menyelamatkan supaya hamba ini terhadap maka aku mohon juga ya Allah lindungilah hamba, bersihkan hamba dari hal-hal ya Allah ya, berikan hamba kesabaran, berikan hamba kuat iman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lindungilah hamba dari hal-hal penyakit orang-orang dini
Tuhan ya Allah, jauhkan kami. Cukup bagi yang hanya kepada Tuhan minta pertolongan dan menyembah ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبارك سادة أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين. اللهم بسطر جبروت قهرك بسرعة واسع نصرك وبغيرتك من حق حرمتك وبحمايتك لمن يحلم بأجلك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سر يا مدافع يا شباب يا جبار يا قهار يا من لا يملك قهر الجبائر ولا يعزب عليه هلك متملكة من الملوك والأكاسرة أن تجعلك كمن بدني في نحري مطلب العادة من خيرات فيك يا الله يا الله يا الله تضمن السماء الشباب السيدة إلى الناس نستغل وأسير لديها اللهم بحق يا عين شفقنا هم العداء ولديهم الرداء واجعلهم لكل حبيب بداء واسلط عليهم أجرا يقام بكل من الغد. اللهم يا الله اللهم يا الله بها اللهم يا الله بها اللهم يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا رب ya Allah ya Rabb, aku mohon dengan kekuatan, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, aku mohon ya Allah ampuni segala dosa hamba-Mu ini ya Allah, ampuni segala dosa hamba-Mu ini ya Allah, ampuni segala dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah, Ta'ala maha pengampun kepada hambanya. Aku mohon ampunan-Mu ya Allah, maka ampuni semua dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kesabaran, ketaatan ya Allah, berikan iman ya Allah yang kuat ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cukup bagimu dan bagi hamba, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Ya Allah ya, aku mohon kepadamu ya Allah, ke dalam diri hamba ada kotoran hati, ada penyakit hati, ada penyakit medis maupun non medis. Hanya Engkau lah yang bisa menyembuhkan segala sesuatu. Hanya Engkau lah yang bisa menyempurnakan dengan hal ini. Aku mohon ya Allah, bersihkan penyakit ini, keluarkan penyakit hamba atas izin-Mu ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.